Selamat datang teman-teman di live podcast Psikolog ID. Dan hari ini pembahasan kita adalah tentang introvert. Jadi secara spesifik saya akan mengulas kekuatan atau potensi yang ada di balik pribadi yang introvert, yang mungkin kadang-kadang terlihat diam, tenang, ya mungkin bahkan tertutup gitu ya. Ternyata ada sejumlah hal yang bisa kita gali, yang bisa kita ulas teman-teman, yang bisa juga kita kembangkan dari sisi introvert. Nah, sebelum melanjutkan, mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa bahwa dirinya introvert atau extrovert. Tapi yang saya perlu buat clear, perlu jelas adalah bahwa introvert dan extrovert itu bukanlah label, tapi sebuah spektrum, artinya sebuah warna. Jadi kita memang punya keduanya, tapi dalam intensitas atau dalam frekuensi yang memang kapasitas yang beda-beda. Jadi mungkin saya punya introvert yang besar, tapi punya sisi extrovert yang nggak terlalu besar. Ada juga teman-teman yang mungkin punya ekstrovertnya lebih besar dan introvertnya ada tapi kecil. Nah, mungkin contohnya gini. Pernah nggak sih kita ngerasa jadi aktif, jadi bawel ketika ada di lingkungan yang buat kita nyaman. Sementara di lingkungan yang buat kita nggak nyaman, terlalu baru buat kita kan cenderung pendiam, kemudian ngelihat situasi dan berusaha untuk menganalisa kira-kira saya mau ngomong apa ya. Nah, kita punya kedua sisi itu. Dan hari ini saya mau angkat yang kadang-kadang jadi stigma negatif atau jadi mungkin ya tadi ya label, kemudian sejumlah hal yang melekat, kemudian jadi negatif bahwa introvert itu nggak bisa ngomong, nggak bisa mimpin, ya nggak bisa sosialisasi, nggak bisa public speaking. Ternyata bisa, bahwa ada potensi dan kekuatan di balik seorang yang introvert ya. Saya lanjut ke next slide. Ini slide-nya saya coba ini ya. Oh, kenalan dulu. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Daud Antonius. Tadi udah kenalan sedikit buat yang mungkin baru pertama kali nonton live. Saya adalah bagian dari Psikolog ID. Saat ini profesi saya sebagai seorang family counselor. Jadi buka praktek secara online, konsultasi, tapi banyak menangani klien yang keluarga, suami istri, hubungan, perceraian, kemudian perselingkuhan itu banyak banget. Dan selebihnya menangani kasus-kasus personal seperti panic attack, anxiety, ya sejumlah hal seperti itu. Saya sangat bahagia dengan profesi saya. Maksudnya gini, saya bisa banyak belajar, bisa banyak terbantu dari kisah para klien, dan dalam perjalanannya saya juga belajar banyak hal ya dari teman-teman, dari yang mungkin dengerin live kali ini atau yang jadi klien saat itu ya. Itu ya sedikit tentang saya, jadi biar kenalan, karena sering banget buat live tapi nggak pernah kenalan sebenarnya. Nah, kita bahas yang lebih jauh tentang the power of introvert. Jadi introvert yang pernah saya singgung tadi ya sebelumnya bukan sebuah label tapi sebuah warna spektrum. Jadi kita punya kedua halnya, punya introvert dan punya extrovert dalam kapasitas yang berbeda-beda. Untuk yang bagian pertama saya akan sedikit singgung. Ini singkat dan sederhana aja ya, nggak usah berat-berat mikirnya gitu. Tentang bahwa manusia itu punya sifat dan juga punya sikap. Sifat itu adalah sebuah basic traits atau sesuatu yang alamiah. Jadi gini, sifat kita itu cenderung menetap, cenderung merupakan warisan genetik. Jadi pola perilaku yang berulang dan juga sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau misalnya ada satu teori, kalau nggak salah filsafat empirisme ya, John Locke bilang bahwa manusia itu terlahir sebagai kertas kosong, dan pengalaman yang akan membuat pemikiran dia berubah. Ya bisa jadi iya, tapi saya lebih setuju dengan manusia terlahir seperti kertas berpola. Jadi kita sudah punya pola di dalam diri kita, sudah punya pattern, sudah punya sifat dan pengalaman, cara kita berpikir yang akan mewarnai kertas tersebut. Jadi kita punya sifat yang merupakan basic, yang cenderung nggak bisa diubah, menetap. Dan yang kedua, kita punya sikap. Nah, sikap ini adalah respon perilaku. Jadi perilaku atau cara kita bertindak secara sadar. Jadi sangat terpengaruh dengan pengetahuan kita, gimana cara kita diasuh waktu kecil mungkin. Jadi intelektual seorang, kemudian bagaimana cara pandang dia terhadap hidup. Nah, itu sikap. Sikap sangat kontekstual. Sikap kita bisa berubah-ubah, tapi sifat biasanya cenderung menetap, kecuali memang ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat signifikan. Contohnya misalnya trauma gitu ya, atau misalnya kehilangan, kematian, itu sifat bisa berubah sih. Tapi enggak ini juga sih, tidak jaminan akan berubah, tapi sifat itu berjalan seiring dengan fase perkembangan atau pertumbuhan manusia. Contohnya misalnya ya, di fase awal
kita kan masih kanak-kanak, belum matang gitu ya, secara mungkin intelektualnya, tapi ketika mungkin remaja dewasa, nah itu sifatnya pelan-pelan akan berubah, bertumbuh, berganti bisa, tapi cenderung menetap karena basic traits. Nah itu untuk personality dan juga dibagi dua ya, sifat dan sikap kita. Nah lanjut ya teman-teman. Wah. Nah kalau ngomongin soal introvert dan extrovert, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas tentang tokoh utamanya. Carl Gustav Jung ini adalah seorang bisa dibilang psikolog yang terkenal di kalangan teman-teman psikologi, pasti tahu ya, dari psikoanalisa, psikologi analytical, banyak banget teori-teori yang dipakai. Contohnya untuk MBTI, untuk DISC itu banyak pakai teorinya Carl Gustav Jung. Jadi istilah pertama kali biasanya disebut sebagai extraversion dan juga introversion. Dan ini ditemukan atau diucapkan, dipublikasikan oleh Carl Gustav Jung. Jadi beliau merasa bahwa dia tuh punya dua kepribadian saat waktu muda dan juga saat waktu tua. Jadi waktu dia masih kanak-kanak, waktu masih remaja, dia cenderung extraversion, terbuka sama dunia luar, kemudian lebih banyak ngambil energi mentalnya dari dunia luar. Nah sementara di masa-masa dewasanya, entah kenapa dia lebih ke dalam. Jadi energinya tuh ke dalam, perenungan, banyak ngambil waktu dengan diri sendiri, dan kadarnya berubah. Dan di sana dia mengungkap bahwa kita itu punya spektrum kepribadian yang bisa berganti, tapi memang ada yang menetap seperti tadi ya, ada basic traits-nya, dan akhirnya ada istilah tadi. Ada istilah extraversion atau extrovert ya kalau sekarang disebutnya, ada istilah introversion atau introvert yang lebih lebih akrabnya atau lebih terkenalnya. Itu ya singkatnya, sederhana. Jadi intinya kita punya dua-duanya ya teman-teman, bukan label kalau teman-teman itu introvert ya introvert, extrovert ya extrovert. Nah dalam perjalanannya teori ini introvert extrovert itu banyak diteliti ya, banyak banget penelitiannya, dan salah satu yang cukup terkenal adalah penelitian tentang neuroscience-nya, bahwa apa sih yang sebenarnya menyebabkan seorang itu bisa jadi introvert dan extrovert. Ternyata ada aktivitas otak juga, bahwa orang yang lebih dominan extrovert itu punya yang namanya reward network. Jadi dia itu sangat digerakkan sama interaksi sama orang lain, sama sosialisasi. Jadi akan ada kebahagiaan yang ke-trigger atau ada pemantik bahagianya kalau misalnya dapat reward network, dapat koneksi dengan orang lain. Nah, sementara yang introvert itu lebih pada internal reward. Jadi perenungan dengan diri sendiri. Nah, itu lebih banyak akhirnya membuat dia itu merasa ada rewardnya, rewarding gitu. Jadi ketika dia berhasil mencapai sesuatu dengan dirinya sendiri, nah, introvert itu akan merasa lebih bahagia. Nah, itu ya sederhananya. Nah, jadi seorang introvert ataupun jadi seorang introvert, dua-duanya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu ya. Dan itu adalah diri kita. Yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama adalah menerima dengan baik bahwa saya punya keduanya dalam kapasitas yang berbeda-beda, dan yang mana yang akan lebih dominan akan muncul di satu waktu. Kadang-kadang tergantung situasi, dengan siapa kita bicara, situasinya apa. Tapi ada juga yang jadi masalah ketika dia itu menyalahkan sifat introvertnya. Contohnya misalnya, saya nggak mau begini karena saya kan introvert, saya nggak bisa ngomong gitu ya. Saya nggak mau jadi pemimpin karena saya kan introvert. Padahal seorang introvert itu bisa bicara pastinya, bisa sosialisasi, asalkan mereka mau belajar. Karena social skill adalah sesuatu hal yang bisa dipelajari, tidak terkait dengan kepribadian juga, cuma memang belajarnya kadang-kadang lebih butuh kerja keras. Nah, saya sharing sedikit ini mungkin terakhir sebelum kita sesi tanya jawab, dan saya nanti akan spill satu event kegiatan gratis dari Psikolog ID yang memang setiap bulannya ada. Jadi bulan kemarin kita ada 3 rentetan kelas gratis, tapi di bulan ini cuma 1 ya teman-teman. Jadi kalau buat yang mau ikutan, silahkan ikutan. Nanti ngomongin soal introvert juga, sesinya itu free, teman-teman bisa join. Nanti ya setelah ini berakhir saya akan spill infonya, dan setelah itu kita akan tanya jawab ya, ngobrol diskusi aja bareng teman-teman. Kayaknya seru nih. Jadi ada beberapa skill yang sebenarnya sudah dipunyai sama introvert kalau misalnya dia mau mengembangkan dirinya secara baik. Nah, tapi kan masalahnya ada yang malah tadi menutup diri, menjadikan itu alasan, kemudian lebih asik sama diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita terus lebih dalam gitu ya, seorang introvert bisa bicara, bisa sosialisasi, bisa banyak hal kalau misalnya teman-teman mau.
Jadi ada 5 poin ya. Yang pertama adalah self knowledge. Jadi seorang introvert, setiap dari kita itu introvert ya, yang saya bilang tadi, itu bisa mengenal diri sendiri dengan lebih baik karena lebih banyak punya waktu untuk perenungan dirinya. Jadi self knowledge itu adalah pintu masuk di mana kita bisa lebih percaya diri, lebih bisa mengembangkan diri, yaitu dengan cara eksplorasi diri, kenali diri lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ego suspension, yaitu bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan baik, jadi memilih posisi bahwa saya jadi orang yang tepat di saat yang tepat. Itu ego suspension. Jadi lebih kepada nahan ego, walaupun sebenarnya kalau misalnya terlalu sering diabaikan, bukan ditahan ya, bukan dikelola tapi diabaikan, bisa jadi kita kehilangan diri kita sendiri gara-gara ingin lebih ke menyenangkan hati orang lain. Makanya kan ada istilah yang terkenal sebagai people pleaser gitu ya. Nah itu sebenarnya bagian dari ego suspension tapi yang over, yang berlebihan gitu. Yang ketiga ada selective speaking. Seorang yang introvert terkenal dengan seorang yang pendiam, nggak banyak omong, tapi ternyata kadang-kadang kalau ngomong walaupun sedikit tuh nyakitin gitu. Pernah nggak sih teman-teman ketemu orang yang pendiam, terus kemudian ngomong satu kata tapi itu dalam gitu. Kenapa? Karena selective speaking, ada skill seperti itu. Bahwa sebelum bicara dia mempertimbangkan, dan sebelum bicara kata-kata itu tepat sasaran. Nah, makanya cocok banget sebenarnya jadi seorang pembicara. Kenapa? Karena dia nggak akan ngomong terlalu banyak basa-basi, tapi lebih banyak ngomong yang inti dan dalam, deep tentunya. Jadi itu menurut saya salah satu skill yang powerful ya. Karena kan sesuai temanya di Power of Introvert, bahwa selective speaking, memilih kata-kata, rangkaian kata yang oke, tepat sasaran, itu kemampuan dari dalam orang introvert. Berikutnya ada 2 lagi yang saling berhubungan. Ada empati, bagaimana kita bisa merasakan kembali, ikut meminjam perasaan dari orang lain. Kemudian mungkin lebih ke tanpa bicara, nggak perlu banyak bicara gitu ya, tapi merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan itu bukan satu skill yang bisa didapatkan gitu aja. Ada beberapa orang yang bahkan nggak bisa baca perasaannya sendiri, bahkan sulit untuk membedakan apa ya yang saya rasakan, dan itu kan jadi masalah kadang-kadang. Nah, seorang introvert itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan itu skill komunikasi yang baik ya. Karena kan pintu masuk komunikasi adalah turut merasakan perasaan orang lain itu. Dan yang terakhir adalah bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Jadi bukan tentang kata-katanya, tapi tentang perasaannya, tentang maknanya. Dan itu butuh latihan sih, kalau memang kita nggak punya secara dari dalam diri kita. Nah, tapi beberapa orang yang introvert tadi itu sudah punya skill ini. Skill bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan apa yang orang lain sampaikan dan tahu maksud dan makna dari apa yang mereka sampaikan, bukan cuma kata-katanya aja. Dan ini bisa jadi bekal sih untuk seorang introvert punya social skill yang bagus. Nah, tadi ya sesuai dengan janji saya, jadi di bulan ini kita akan buat event gratis lagi yang bahas tentang introvert. Sebentar ya teman-teman, yaitu public speaking for introvert. Jadi biasanya kalau eventnya Psikolog ID itu kita buat dua konsep. Ada yang reguler tuh free, teman-teman bisa ikut diskusi, ikut zoomnya ya, ikut tanya jawabnya. Dan nanti kalau misalnya merasa bahwa materinya bagus dan menarik, bisa upgrade ke premium, yaitu dapat rekamannya dan juga dapat beberapa tools ya. Biasanya ada jurnalnya, ada worksheetnya, tapi itu kalau mau nggak upgrade juga nggak apa-apa. Nah, ini free untuk teman-teman. Jadi hari Kamis ini tanggal 13 Juli, tanggalnya semoga nggak salah ya, kayaknya sih benar sih, 13 kalau nggak salah. Nanti boleh sambil liatin kalender ya teman-teman. Jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9, online class via Zoom. Jadi teman-teman yang dari berbagai kota bisa ikutan join, dan ini ada sesi latihannya. Jadi kita akan ungkap mitos dan fakta terkait dengan cara bicaranya introvert tuh gimana sih. Kemudian latihan-latihannya yang bisa digunakan apa, latihan audio yang saya sudah gunakan, dan gimana caranya kita manage rasa gelisah, rasa nggak nyaman ketika harus ada di keramaian, dan dalam tanda kutip memaksakan diri, melatih diri supaya kita bisa meminjam emosi positif dari masa lalu untuk masa yang sekarang. Nama tekniknya namanya anchoring ya. Jadi kita akan belajar hal teknis, kita akan belajar tentang cara mengelola emosinya ketika bicara ya, dan mitos fakta, jadi mengubah mindset. Jadi 3 ya yang dipelajari itu, dari segi pola pikir,
dari segi emosinya dan juga dari segi toolsnya, apa yang bisa kita lakukan. Jadi public speaking for introvert, seni berbicara bagi seorang introvert, teman-teman boleh join di hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, ya tahun ini berarti ya, maksudnya tahun lalu gitu ya. Jam 7 sampai dengan jam setengah 9 malam. Itu via Zoom, terbatas untuk 50 orang karena ada sesi prakteknya. Dan biasanya akan lebih lama di sesi tanya jawab tuh biasanya. Kalau misalnya free Zoom kan bisa 80-an orang tuh kadang-kadang sampai overseat ya. Dan kita memang saya harapkan sih kalau udah daftar datang ya teman-teman, karena sayang banget ada beberapa orang tuh yang udah daftar tapi nggak datang, dan ada beberapa yang akhirnya mau daftar nggak bisa karena sudah full gitu kan. Jadi saya harapkan teman-teman kalau yang memang mau daftar itu yang serius meluangkan waktu, memang mau ikutan. Kalau yang setengah-setengah mendingan nggak usah daftar, nggak usah ikutan, nggak apa-apa gitu. Han 8019, kalau nggak bisa ikutan di hari Kamis, apa jadwal hari lain? Nggak ada. Tapi nanti biasanya akan ada kelas rekamannya. Tapi kalau kelas rekamannya itu sudah berbayar, nggak gratis lagi, sudah ada fee-nya, ada investasinya. Tapi kalau kelas live-nya biasanya kita gratis, teman-teman bisa join. Nah kalau kamu mau join bisa ikutan dan chat adminnya ya. Ini ada ya adminnya, atau bisa cek story kita. Nanti akan dipandu untuk gimana tata caranya gitu.